صلى الله ربنا على النور المبين أحمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه أجمعين إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرية الصحابة وأتباعه إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء الصالحين أولياء المقربين والعلماء العاملين والمصنفين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا لمصنف هذا الكتاب شأن الله لهم الفاتحة. بسم الله. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Alhamdulillah hadirin jamaah maghrib yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan mudzakarah kita kajian akidah sifat 20. Insyaallah malam ini kita membahas mengenai sifat qudrah. Sebelum kita bahas niki sifat qudrah bertempat di derajat sifat yang ketiga, yaitu sifat maknawi. Ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, ada sifat maknawi dan sifat maknawiyah. Sifat nafsiyah sudah kita bahas satu, yaitu wujud dulu awal pembahasan. Kemudian qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadis, qiyamu ta'ala bi nafsi wahdaniyat, juga sifat nafs salbiyahnya juga alhamdulillah sudah. Nah, malam ini kita masuk membahas mengenai sifat ma'ani. Apa itu sifat ma'ani? Sifatun qa'imatun azadiyatun bi dzatillahi ta'ala. Itu sifat yang nempel langsung pada diri zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Searah langsung li diri ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah punya kudrat, kuasa. Allah punya iradah, kehendak. Allah punya sifat sama, basar, kalam, dan seterusnya. Ini namanya sifat ma'ani. Itu sifat yang ada langsung pada diri zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ulama katakan, seumpama kalau kita ditakdirkan, dinasibkan oleh Allah masuk surga, kemudian kita berjumpa dengan Allah, maka kita akan lihat bagaimana sifat-sifat ma'aninya Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada langsung pada diri zat. Kalau yang kemarin itu yang 5 qidam, itu cuma sebutan saja, sifat sebutan. Apalagi baqa, terus mukhala, kemudian qiyamuhu bi nafsi dan wahdaniyat, itu sebutan saja. Adapun yang nempel langsung, yaitu inilah yang 7 sifat ma'ani. Artinya kuasa, maka mustahil lemah. Dalilnya firman Allah Ta'ala, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya artinya bahwasanya Allah Ta'ala atas segala sesuatu amat berkuasa. Maka patuh bagi mukmin, maka wajib bagi kita mengiktikad, meyakini bahwa ia banyak tawaduk kepada Allah, tiada takabur, yaitu membesarkan diri, dan banyak takutnya pada Allah Ta'ala. Qudrah artinya kuasa. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala punya qudrah, punya kuasa. Dan juga kita makhluk ini punya kuasa enggak? Punya kuasa atau enggak? Ini jangan kita masukkan ke ranah hakikat dulu. Secara syariatnya kita punya kuasa enggak? Tuh, punya. Dengan kuasa kita ini kita bisa hadir di sini. Dengan kuasa tiang ini bisa duduk di sini menjelaskan ilmu gitu. Secara harfiahnya atau secara syariatnya kita ini juga punya kuasa. Bahkan kita punya kehendak. Dengan kehendak keinginan kita ini kita bisa hadir di sini. Punya sama basar juga. Ini secara zahiriyahnya.
Adapun secara ma'ani ya kita ini tidak ada semuanya. Nah, supaya tidak sama antara kudrah Allah dengan kudrahnya kita. Kalau Allah ini kan hakiki kudrahnya, zati. Kalau kita ini secara hakikatnya itu aradhi. Kita ada, kemudian kita diberi kemampuan-kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang tanyakan tadi itu secara zahiriyahnya, bukan secara hakikatnya. Kita ini semua punya kemampuan, ditipi oleh Allah, punya kehendak dan kemampuan. Nah, supaya jangan sampai kita menyapakan antara kudrah Allah dengan kudrahnya kita, maka diletakkanlah oleh Allah beberapa tempat perbedaannya. Itu minimal ada 5. Ya, kita bisa memahami 5 perbedaan antara kudrah Allah dengan kudrah kita, maka kita akan mengerti bagaimana lemahnya kita, dan kita akan mengerti bagaimana kesempurnaan kudrah dan iradah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kudrah Allah itu dahulu, yaitu kidam, dahulu. Namanya sifat itu kan nempel pada zat. Sifat itu nempel pada zat. Maka seluruh sifat-sifat Allah itu sifatnya kidam, dahulu, karena sifat ini nempel pada diri zat Allah Subhanahu wa taala. Sedia adanya Allah di zaman azali dulu, maka begitu juga sifat-sifat Allah ada pada azali. Jadi sifat-sifat Allah ini bukan makhluk, ya, bukan makhluk, bukan makhluk, dia zati diri daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat Allah itu kudrahnya kidam, dahulu. Nah, kalau kita ini jadi nggak bisa dipisah antara sifat dengan zat. Di mana ada gula, di situ ada nggak bisa dipisah. Nggak bisa dipisah antara diri zat Allah dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita katakan Al-Quran itu makhluk. Al-Quran yang di Lauhil Mahfuz itu, atau yang berada di kalamnya Allah Subhanahu wa taala, itu tidak boleh kita katakan makhluk, karena itu adalah sifat Allah. Maka nanti terakhir sifat 20 itu namanya sifat itu kalam. Dan Al-Quran ini kalam Allah. Maka status kalam Allah ini makhluk atau bukan? Bukan makhluk, karena dia sifat Allah. Sifat itu nempel pada sedia adanya Allah di azal itu. Di saat itulah sifat itu ada, nggak bisa dipisah. Makanya orang-orang Mu'tazilah dulu, mereka ada pahamnya namanya Mu'tazilah zaman dulu, di zamannya Abu Hasan ini, Imam Abu Hasan yang mencetus sifat 20. Ada mereka berpahaman bahwa Allah itu disebut berkuasa karena sudah mampu menciptakan alam semesta, surga, neraka, arsy. Nah, karena kemampuan Allah inilah sehingga Allah itu disebut maha kuasa. Maka sama Imam Asy'ari ditolak paham seperti itu. Itu paham salah. Jangan kamu anggap Allah itu berkuasa, zat yang maha berkuasa, selepas Allah sudah mampu menciptakan alam semesta. Tidak, salah itu kata Imam Asy'ari. Allah itu sudah berkuasa walaupun sebelum alam semesta ini diciptakan. Jadi sebelum ada alam semesta ini Allah sudah berkuasa. Bagi Allah itu tidak perlu bukti-bukti dulu untuk Allah itu disebut maha berkuasa. Maka ditolak Imam Asy'ari. Kita ini makhluk yang perlu, yang bisa dikatakan hebat, kuat selepas kita bisa mengalahkan si fulan. Itu akan dikatakan kuat orang itu. Kalau belum dia mengalahkan siapa-siapa, belum bisa dikatakan kuat. Pinter, kalau dia belum punya karya ilmiah yang bagus, belum bisa dikatakan pinter. Itu makhluk. Kalau Allah itu nggak perlu ada karya dulu baru disebut Allah itu kuat, berkuasa, mampu, itu tidak. Nah, maka dibantah oleh Imam Asy'ari, sifat Allah ini kidam,
Sebelum ada semua diciptakan, pas tunggal Allah di azalinya, di situ Allah sudah maha berkuasa, sudah maha melihat. Tidak perlu ada yang dilihat dulu, diciptakan terus dilihat oleh Allah, baru Allah disebut maha melihat. Enggak. Sebelum ada sesuatu diciptakan juga Allah sudah maha melihat, Allah sudah maha berkalam, sudah Allah itu alim dan sebagainya. Paham ya? Yang pertama, sifat Allah itu kudrahnya kidam dahulu. Kalau kita ini kan menyusul, kita ini menyusul dari terlahir, kita nggak bisa apa-apa, kemudian kita diberi kemampuan, kekuatan oleh Allah. Di Allah disedia azalinya sudah kudrah, iradah, ilmu, hayat sama basar. Kalau kita ndak, kita terlahir bisa nggak bisa apa-apa. Jelas dalam Al-Quran Allah firmankan, huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dia Allah zat yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'a. Kamu itu tidak bisa apa-apa. Dia narak tahu tak apa-apa, dia narak si tak kenal. Bidan ngelahirkan kita, kita enggak tahu siapa. Bahkan orang tua kita tahu, bahkan diri kita sendiri kita tidak tahu. Itu kita dulu. Kemudian waja'ala lakum, kemudian Allah jadikan bagi kalian sam'a wal absar, kemudian Allah beri kita penglihatan, pendengaran, wal afidah, kemudian hati. Beranjak jadi anak-anak baru sempurna kudrah kita terus. Itu proses kalau kita itu. Nanti pun kalau kita sudah tua, kudrah kita juga mulai hilang. Itulah lemahnya kudrah kita. Sekarang mungkin lagi segar-segarnya kita ini kuat, lapu-lapu milik angkat. Bolehlah umuran sampai 50, 60, wah nggak bisa kuat, kata apa-apa sudah lemah. Nah Allah itu enggak. Sedia adanya Allah di azal itu, Allah sudah kudrah, Allah sudah kuasa. Kemudian kudrah Allah itu apa? Baqa, kekal. Tidak akan pernah terjadi perubahan dengan kudrah Allah. Sampai kapanpun Allah tidak berubah kudrahnya, kemampuan, kekuasaannya, apapun yang terjadi. Kalau kita seperti yang katakan, karena kita ini kudrah kita ini tidak lazim adanya, karena proses itu pun lama-lama nanti akan hilang kudrah kita itu. Nanti ini semakin tua kita ini, mami yang sudah tua ini mulai sudah agak mau berdiri itu sudah encok, itu sudah mulai dicabut kudrahnya. Kadang udah nobody motoran malam-malam karena sudah penjeruannya kurang. Nanti tambah umur sampai 80 ya sudah tinggal duduk saja, makan disuapin, nanti sudah 100 begitu, ke WC diantar, hilang kudrah kita. Nah Allah itu enggak, dia akan kekal kudrah Allah, tidak terpengaruh. Allah tidak akan pernah kudrahnya jadi lemah, tidak pernah kudrahnya akan jadi hilang, tidak akan pernah kudrahnya berubah. Tetap Allah kudrah sampai kapan, tidak ada batas akhirnya. Kemudian kudrah Allah itu apa? Mukhalafatun lil hawadis. Kudrah, kemampuan, kekuasaan Allah itu tidak sama dengan kita makhluknya. Mukhalafah lil hawadis. Kalau kita kan segala sesuatu yang kita akan buat ini butuh daripada sebab ataupun proses. Apapun itu, kita mau makan, kita butuh yang namanya tangan, butuh mulut. Kita mau melihat, kita butuh namanya ada benda yang kita lihat, ada mata sehat. Kita mau mendengar, butuh kepada telinga yang sehat, butuh kepada suara yang kita dengar, dan itu pun tidak lama. Akan tetapi Allah punya kudrah mukhalafatun lil hawadis. Mau apa saja Allah itu tidak butuh kepada sebab-sebab. Iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah itu mau apa saja, tidak perlu begini-begini, tidak perlu, cukup ayyaqula lahu kun fayakun. Hanya Allah katakan kun. Ulama tafsir menyebutkan sebenarnya tanpa ucapan kun saja itu Allah mampu. Cuman kita nggak bisa memahami bagaimana kemampuan Allah itu tanpa isyarat kun aja mampu. Maka karena kita nggak nyampe gimana caranya, maka disebutlah sedikit oleh Allah, cukup aku katakan kun, apa yang kau mau buat, yang aku mau buat jadi. Kalau kita apa? Oh, proses lama. Mau proses sama buat apa saja proses lama, itu pun kadang nggak sempurna. Tapi bagi Allah Subhanahu Wa Taala kudrahnya sempurna, tidak perlu sebab dan apa-apa. Allah mampu berbuat
dengan kemampuannya sendiri. Paham ya? Itu kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka adapun ayat-ayat dalam Al-Qur'an, khalaqana, kami ciptakan, Allah katakan kami, di sana kan lafadznya bukan berarti Allah buat kita alam semesta ini bareng-bareng sama malaikat, bukan. Inna khalaqana, Allah katakan, wa ja'alna, kami jadikan, kami ciptakan, sebenarnya itu untuk maksudnya Allah pakai lapat-lapat inna, itu kan jamak itu. Jangan sampai kita pahami bahwa oh berarti Allah ciptakan dunia arsy nih berbarengan, bergotong royong. Mari Allah Ta'ala jadi mandor nih, bersini suruh malaikat nih tukang. Oh jangan seperti itu. Lapat-lapat inna itu Allah ajarkan kepada kita ini supaya jangan kita suka yang namanya memiliki sifat ananiyah. Ananiyah ini sifat aku saleh berkorban lek musalla ni sehingga ngenewen aku lek kampung ni berjasa. Nah itu Allah enggak mau sifat ananiyah itu. Maka diajarkan walaupun sebenarnya saya, kata Allah, memang saya yang hak yang menciptakan ini, mau saya katakan aku yang menciptakan alam semesta, tapi Allah ajarkan dia pakainya kami. Sebenarnya kan secara hakikat dia sebut aku yang menciptakan, itu apa salahnya? Ya, karena Allah yang hakikatnya mampu dan berkuasa, yang lainnya nggak bisa apa-apa. Tapi tetap Allah ajarkan kami ciptakan, kami angkat, kami turunkan, kami muliakan. Itu Allah sebutnya kami, supaya kita ini hambanya ngikuti juga. Karena kebanyakan dalam Al-Quran yang suka pakai saya, aku itu sifat-sifat orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Iblis itu kan dimurkai oleh Allah itu. Kenapa? Sering ajum diri ananiyah. Apa katanya? Khalaqtani ya Allah, engkau ciptakan aku dari api Adam, dari tanah diinjak-injak. Ananiyah itu tidak boleh ada pada diri hamba, karena kita ini tidak ada hakikatnya. Dia katakan apa? Ana khairun minhu, ya Allah aku lebih baik dari dia. Kan aku itu ananiyah. Tidak cukup itu, khalaqtani itu kan itu untuk jamak untuk saya, itu artinya dia, engkau ciptakan aku ini Allah dari api, dia dari tanah. Di ayat lain juga Allah sebutkan siapa lagi yang punya sifat ananiyah itu? Siapa? Fir'aun. Apa kata Fir'aun? Ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhan yang paling tinggi. Itu apa yang suka bilang anane itu orang-orang mal'un, disebutkan dalam Al-Quran. Termasuk siapa juga? Qarun. Ini sungai ini, semua apa yang ada di negeriku ini tajri min tahti, dia bisa bagus nih karena aku yang atur, min tahti, atas aturanku ini semua. Nah, jadi orang-orang yang punya suka ananiyah itu dibenci oleh Allah. Maka diajarkan oleh Allah, walaupun Allah sebut, bisa Allah sebut saya, karena memang hakikinya yang buat ini Allah, tapi Allah ajarkan ana khalaqnakum min dzakarin wa untha ja'alnakum, macam-macam lah Allah sebutkan. Itu pelajaran. Jangan pernah kita pahami lapat ana, Allah berbareng lapat ana kami itu, terus kita pahami oh berarti Allah dulu menciptakan alam semesta ini bergotong royong dengan malaikat. Ndak ada. Malaikat itu diciptakan belakangan, tempatnya dulu diciptakan oleh Allah, surganya, nerakanya, kemudian arasnya. Kalau sudah itu baru diciptakan malaikat. Bagaimana malaikat bisa gotong royong sama Allah? Surganya, kemudian nerakanya, kemudian arasnya diciptakan sendiri dengan kun fayakunnya Allah. Selepas jadi baru Allah ciptakan malaikat. Kau dikasih tugas, kamu tugasmu ini sokong aras ini berempat, ini kamu di surga begini. Mana ada campurannya malaikat? Tidak ada. Maka jangan kita pahami lapat inna itu bahwa Allah menciptakan itu berbarengan mungkin dengan makhluk lain. Tidak. Ingat bahwa Allah itu kalau mau berbuat, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fa'ilun hakiki hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Kemudian wahda
niat dan kudrah Allah itu wahdaniyat satu. Dengan satu kudrah Allah itu mampu menciptakan arsy, mampu memuliakan menghinakan orang, mampu mengangkat derajat orang. Dengan satu kudrah Allah mampu berbuat apa yang Allah kehendaki. Kalau kita kan enggak, kita ini lemah. Kita mau apapun itu harus banyak kemampuan. Orang yang ahli mungkin dalam tafsir, bisa jadi dia tidak ahli dalam hadis, bisa jadi dia tidak ahli dalam ilmu yang lain, begitu. Itu bisa jadi. Jarang sekali yang bisa merangkum semua jenisnya. Orang ahli dalam bangunan mungkin tidak akan bisa dia dalam pertanian. Itu butuh keahlian. Tapi Allah tidak. Dengan satu kemampuan kudrah Allah itu semua bisa. Dengan satu kudrah Allah dia yang ciptakan surga. Dengan satu kudrah Allah dia yang ciptakan neraka. Dengan satu kudrah Allah dia yang menciptakan arsy. Dengan satu kudrah dia yang menciptakan jutaan miliaran malaikat. Dengan satu kudrah Allah dia yang menciptakan seluruh dunia ini. Dengan satu kudrah Allah. Maka tidak ada bagi Allah kudratain. Tidak ada bagi Allah dua kudrah. Maka kudrah Allah itu niat esa. Paham ya? Itu kurang lebih seperti itu penjelasannya. Maka mustahil lemah, maka mustahil Allah itu lemah. Tidak akan mungkin bisa dicerna oleh akal kita. Allah itu kok lemah. Sementara ciptaan Allah ini kan secara zahirnya banyak kita lihat yang kuat-kuat, gunung gagah perkasa Allah tegakkan. Apalagi alam semesta ini Allah angkat tanpa tiang. Tidak pernah kita ketemu tiangnya ini langit ini. Nah, begitu Allah angkat, dan tidak ada sedikit pun goyah-goyahnya. Nah, makhluknya ya begitu kokoh kuat Allah ciptakan. Masa Allah yang menciptakan itu lemah? Itu kan nggak diterima oleh akal. Maka mustahil Allah itu lemah. Tidak akan diterima akal kita Allah itu lemah. Tidak akan jadi lemah, lesu, ngantuk, sakit, apalagi sampai mati. Itu tidak akan diterima oleh Allah. Dalilnya innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu itu amat maha berkuasa. Kemudian mungkin juga perlu yang jelaskan juga mengenai ta'alluqnya. Jadi sifat ma'ani yang 7 ini melalui kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam ini punya ta'alluq. Ta'alluq ini hubungan. Jadi di situ dia berhubungan kudrah Allah itu. Enggak bisa di otak-atik itu. Nah, di sini kudrah ta'alluquhu ta'thir. Yaitu ta'alluqnya sifat kudrah itu ta'thir, memberi bekas, kesan atas segala yang mungkin atau mungkinul ma'dum atau mungkinul mawjud. Dalam artian ta'alluqnya sifat kudrah Allah kepada perkara yang jaizat, yang boleh saja. Maksudnya jadi itu apa? Yang boleh nih. Allah mampu enggak menciptakan alam semesta? Mampu. Allah mampu enggak berbuat hal-hal yang luar biasa? Semua Allah mampu. Allah mampu enggak menciptakan manusia tanpa bapak dan ibu? Mampu enggak? Ada contohnya? Siapa? Siti Hajar, Nabi Adam. Mampu enggak Allah ciptakan manusia tanpa pernikahan? Lahirkan manusia tanpa pernikahan? Mampu enggak? Dakwah berkumpul, umi ini terus betian, keluar anak, mampu enggak? Mampu. Contohnya Nabi Allah Isa alaihissalam. Jangankan dari manusia, dari batu saja Allah mampu keluarkan makhluk. Contohnya Nabi Soleh. Onta Nabi Soleh itu tidak ada uminya, itu tidak ada. Onta Nabi Soleh keluar dari batu. Batu itu disuruh pukul oleh Allah, maka keluar dari situ onta. Itu ontanya Nabi Soleh. Apalagi sampai mengeluarkan manusia dari makhluk yang hidup yang namanya manusia, Allah mampu. Jadi masih bisa dicerna oleh akal kita. Itu semua mampu oleh buat. Mampu enggak Allah terbang angkat besi yang bertonton itu untuk terbang? Mampu enggak? Ya? Mampu enggak? Coba ini kunci ini sudah lempar, angkat. Bisa enggak dia matem di udara? Ini bisa enggak matem besi dengan bertonton ini aja sudah angkat? Ya, jatuh.
Tapi Allah mampu mau melihat kekuasaannya, itu kapal terbang itu berapa ribu ton beratnya itu, tapi Allah angkat. Jangankan itu tuh matahari itu tidak bisa ditakar, sudah beratnya itu di atas saya ngeliwes setiap jelo tanpa pernah berhenti. Nah, sekejap aja berhenti itu matahari itu, semua kita ini akan kepanasan. Atau matahari nggak naik aja sehari sejelo, wah beku lapuan alam semestanya. Nah, tapi Allah dengan mudahnya. Kadang kita ngelihat dengan aneh-aneh, si fulan itu bisa terbang, itu kecil. Si fulan bisa terbang. Kamu nggak lihat matahari yang begitu hebatnya itu setiap hari Allah kita kan. Makanya karena kita ini sering melihat, karena seringnya kita lihat matahari bolak-balik, seolah-olah marak biasa, padahal itu ayat-ayat kehebatan Allah. Malah dengan seburu berdukun-dukun itu sekebar, paran terhebat. Ini padahal serius nih, bulan, bintang digerakkan, diatur oleh Allah. Nah, makanya orang kalau tidak sedikit menggunakan akal untuk merenung bagaimana ayat-ayat Allah di sekelilingnya ini luar biasa, itu tidak akan pernah akan terus meningkat keimanannya. Nah, segala apa saja yang maujudat itu Allah mampu membuatnya. Nah, yang nggak bisa berta'alluq sifat kudrah Allah ini yaitu kepada perkara yang mustahil. Para yang mustahil ini nggak akan bisa berta'alluq, bukan karena Allah nggak mampu, memang nggak ada hubungannya itu. Paham ya? Contohnya mustahil ini apa? Tuhan itu dua, itu mustahil. Ustadz, kan Allah itu maha kuasa, mampu nggak Allah itu buat Tuhan Malik selain diri ini? Mampu deh Allah Ta'ala? Mampu deh? Mampu deh? Hah? Mampu deh? Lamun dia kena deh mampu berarti Allah dan kuasa. Hah? Lamun dia kena mampu berarti dua jadi Tuhan. Nah, bagaimana itu jawabannya? Sekarang kita sering ditanya, kan Allah no maha kuasa Ustaz, bau nanti Allah no pihak Tuhan Malik gitu, bau nanti bau kan cedua begawian kan? Nah, jawabannya itu pertanyaan nggak nyambung. Pertanyaan itu nggak nyambung. Sama kayak kamu tanyakan, Ustaz, ini Aqua ini pinter atau bodoh? Jadi sudah jawab, tua ini pinter atau bodoh? Bisa nggak sudah dijawab? Ini hajat, ini Aqua ini pinter atau bodoh? Bapak suruh bapak ngalah. Jadi pertanyaan yang salah. Kok ini dikarenakan pinter bodoh nggak nyambung. Kalau tiang ceritanya Ustaz Abda itu pinter atau bodoh, nyambung dengan. Mas sama aja orang yang bertanya, Ustaz kan Allah itu maha kuasa, mampu nggak Allah itu menciptakan Tuhan lagi? Nah, ini pertanyaan orang ini yang salah, menunjukkan dia nggak pernah ngaji, nggak ada ta'alluqnya sifat kudrah Allah kepada yang mustahil. Itu mustahil, itu Tuhan dua itu mustahil. Makanya kalau kita jawab iya Allah mampu, berarti dua jadi Tuhan. Kalau kita jawab nggak mampu, Allah lemah, makanya nggak boleh dijawab, nggak usah dijawab. Tanyakan kamu itu pertanyaanmu yang salah gitu. Contohnya lagi, Ustadz kan Allah itu maha kuasa, masa ada yang tahu pia anak Tuhan? Maksudnya pia anak Tuhan bodoh anak. Nah, ini gimana jawabannya? Allah mampu gak buat anak? Nih, kalau dikatakan nggak mampu, Allah lemah. Kalau kita katakan mampu, masa Tuhan bodoh anak? Bertentangan dengan ayat Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad. Berarti Allah menentang kalamnya sendiri jadinya. Maka sama saja pertanyaannya yang salah, pertanyaanmu yang salah. Kudrah Allah enggak bertakluk kepada yang mustahil. Allah punya anak itu mustahil. Pertanyaanmu yang salah, kamu berarti enggak pernah ngaji. Nah, sama juga Allah punya istri. Allah kan kuasa, bisa enggak Allah buat istri begitu biar ada istrinya? Nah, itu sama saja pertanyaannya yang tidak
nyambungnya. Selain daripada yang mustahilat, Allah mampu membuat apa saja. Ingat, Allah buat Tuhan yang lain lagi, Allah ciptakan anak bukan tidak mampu, tapi itu mustahil, enggak akan bisa dicerna akal, karena Allah sudah katakan kul huwallahu ahad. Allah itu esa, masa ada Tuhan lagi? Itu kan Allah sama saja menentang. Bukan Allah enggak mampu, memang enggak akan terjadi. Dia namanya mustahil itu akal tadi yang dia terima ya arak terjadi. Nolak akal namanya mustahil. Arak Tuhan dua, Tuhan berdua anak. Makanya kalau ada orang-orang Yahudi punya Tuhan bapak, punya anak, itu tidak masuk akal, tidak masuk akal itu. Repot nanti Tuhan ngurus anak berharap meninggal malik ngombe. Berarti lu jadi Tuhan kacinu betalet. Bukan itu terima. Makanya Tuhan itu tunggal, esa satu yang ngatur dalam semesta ini kok begitu aman, indah, anyam, menunjukkan ada satu zat yang maha sempurna yang mengaturnya. Kalau Tuhan dua, misalnya kan mesti muji Tuhan si A mengatakan negara hujan, orang dede negara musim panas, luit dengan Lombok Timur no tembakau no masih buru-buru jelok dong piri ya sih itu. Oh pokoknya musim hujan begitu ajarin dong lelah detail di dunia ini. Makanya kenapa kok bisa aman nyaman ini? Karena menunjukkan ada satu Tuhan yang ngatur. Dalam Al-Quran disebutkan laukana fihima alihatun illallah la fasadata. Kalau di alam semesta ini ada dua Tuhan selain Allah, dua Tuhan pasti la fasadata, dunia langitnya jangan sede. Arak terak sopirnya dua. Isekek miring jauh kanan sudah kiri kanan kiri kanan. Taman jurang. Seperti itu, paham ya? Jadi ta'alluqnya sifat kudrah Allah itu hanya berlaku kepada yang jaizat, yang mumkinul wujud atau mumkinul ma'adum. Yang selain itu Allah kuasa. Mampu enggak Allah ciptakan? Mampu enggak Allah terbangkan ini masjid ini ke atas? Mampu enggak? Hah? Mustahil enggak? Mustahil enggak musola ini bisa terbang? Hah? Hah? Mustahil enggak? Hah? Ini kali kapal-kapal, sebagian kapal-kapal Etihad apa itu, Saudi Airlines juga ada musolanya di atas itu. Nanti di surga itu kita tengok. Segala yang kelihatannya mustahil itu tidak ada yang mustahil. Mustahil itu apa? Itu yang tadi itu. Allah itu beranak, Allah itu tidak kudrat, Allah itu tidak iradah, Allah itu mati, Allah itu lemah. Itu yang selain itu tidak ada. Tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk berbuat apa saja yang Allah mau. Fa'alul lima yurid. Allah berbuat menurut kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka patuh bagi kita seorang mukmin menaitikad bahwa maka kita kalau tahu bahwa Allah ini kuasa berbuat sekehendak maunya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang boleh protes dengan Allah itu apa-apa namanya gawe. La yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun. Tidak boleh kita bertanya kembekna Allah jarian ini, kembek tidak boleh itu. Karena Allah itu fa'alul lima yurid, karena dia lah nih apa namanya gawe kita ndak. Makanya kita sifat seorang hakiki seorang hamba itu apa? Ridha. Maka derajat sifat yang dimiliki seorang hamba yang sangat dicintai oleh Allah, apapun keadaannya ridha. Ini paling susah ridha. Kadang kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kemudian kita minta ridha. Ridha itu apa maksudnya? Ridha itu apa? Hakikat ridha itu apa? Apapun Allah letakkan kita, keadaan kita menerima. Diberi rezeki banyak, terima. Diberi kurangi rezeki, diterima. Ada musibah berterima, ada nikmat disyukuri. Itu ridha. Maka tingkatan ibadah yang paling tinggi itu ridha dengan ketetapan Allah. Dan ingat, setiap yang ditetapkan oleh itu kepada hambanya mesti terbaik, walaupun zahirnya mungkin kurang menyenang. Tapi kalau Allah sudah tetapkan pasti terbaik. Cuman karena kita pakai akal, masih dengan hawa nafsu, kita menganggap bahwa berarti ini Allah itu tidak boleh. Yang terakhir, jadi sikap kita selepas kita tahu Allah itu qudrah, maka hendaklah hamba tersebut
tawadu, tiada takabur, membesarkan diri, dan banyak takutnya kepada Allah. Kalau kita tahu Allah ini kudrah, mampu berbuat apa saja yang Allah mau, maka itu hamba kalau tahu itu dia akan tawadu. Tawadu. Tidak akan berani takabur, sombong. Kenapa? Allah kuasa. Yang tanya sekarang, mampu enggak Allah orang yang soleh takwa itu dirubah hatinya menjadi hatinya para pendosa dalam sekelip mata? Mampu enggak? Mampu enggak? Ini orang nih ahli masjid, soleh, ahli pengajian, kiai kadang. Mampu enggak Allah sekejap berubah hatinya menjadi orang durhaka kepada Allah? Mampu enggak? Mampu Allah. Sekadang nih orang maksiat atau gawein. Mampu enggak Allah rubah hatinya dalam 1 menit menjadi orang soleh? Mampu enggak? Tidak mustahil bagi Allah. Maka kalau orang ngerti akan sifat kudrah Allah ini, dia akan tawadu, punya ilmu dia akan tawadu, punya harta dia akan tidak akan sombong, punya jabatan karena Allah ini kuasa. Tidak akan berani dia, karena apa? Tahu Allah ini kuasa, dengan semenit saja Allah mampu merubah keadaan. Maka kalau dalam posisi kebaikan, soleh, pintar, alim, maka dia tidak akan berani merendahkan orang, meremehkan orang, karena dia tahu Allah itu punya sifat fa'alul lima yurid. Dalam hikam niki disebutkan kenapa para wali Allah itu mereka banyak nangis, padahal namanya wali Allah ini orang-orang yang hatinya hampir setiap saat itu ta'alluqnya dengan Allah. Tidak ada kekasih Allah itu lalai, itu tidak ada. Kalau ada kekasih Allah lalai, nggak akan jadi wali. Namanya wali itu apa? Orang yang hatinya sudah ta'alluqnya tetap dengan Allah. Mungkin dia sama manusia tapi hatinya tetap dengan Allah, namanya wali Allah. Tapi kok kenapa para wali itu kok sering menangis? Karena menangis malam-malam, nangis api berbuat dosa? Ende. Orang kok tetap hatinya ingat Allah itu tidak akan berdosa. Orang yang berdosa itu orang yang lalai dengan Allah. Tapi kenapa para wali itu kok malam menangis? Kadang sampai Abdullah bin Mubarak itu begitu hebat alimnya itu, kalau ke Madinah itu dia ke Bangsing itu bergetar itu Madinah itu, kalah Raja Harun al-Rasyid itu masyhurnya benar waktu itu presidennya Harun al-Rasyid. Maka istrinya katakan, wahai Harun, sebenarnya dia yang layak jadi presiden bukan kamu. Dia datangnya aja itu langsung orang menyambut, pengen cium tangan dengan beliau. Kalau kamu mengumpulkan, mau datangin orang, ngumpul dulu, kirim utusan gini. Kalau dia ini karena baru cengok doang, negeri ini ingin bertemu dengan beliau. Itu kenapa begitu beliau itu? Karena malamnya takutnya kepada Allah. Apakah berbuat dosa? Enggak. Katanya di hikam disebut karena teringat dengan ayat Al-Quran, fa'alul lima yurid. Allah itu mampu berbuat semil-miline. Daga aku soleh, takwa, marak ngene kesolehanku, aku takut Allah juga bisa mampu merubah hatiku menjadi orang ahli maksiat. Itu takutannya. Ndak boleh tepiak hatiku menjadi orang-orang ahli maksiat. Maka semakin tinggi dia semakin takut. Maka ciri khas ulama yang benar itu apa? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Maka semakin takut dia kepada Allah, bukan semakin meremehkan dan merendahkan orang. Salah ya. Nah, maka kalau kita tahu sifat kudrah Allah Subhanahu wa taala, maka sebab kita akan banyak tawaduknya, tidak merasa dan tiada membesarkan diri, dan banyak takutnya kepada Allah adanya, selalu bertawaduk. Hatta memandang orang-orang yang mungkin masih dalam banyak maksiat itu tidak akan berani merendahkan, malah dikasih nasihat, malah didoakan, karena takut nanti jangan-jangan dia yang dipilih oleh Allah jadi wali, malah derajat kesolehannya yang kita miliki jadi hilang karena kita merendahkan. Wallahu a'lam bishawab. Oke, mungkin ada yang tanyakan. Paham tapi ini ya? Ya, insyaallah. Gini, ya. Tawaduk banyak diam. Tawaduk itu di hati tempat. Tawaduk itu di hati. Kalau ada orang mengatakan saya bertawaduk, yakin dia bukan orang bertawaduk. Tawaduk itu bukan pada ucapan. Tawaduk itu di hati. Pegawaian hati itu sifatnya hati.
Man tawaddu'a lillah rafa'ahullah. Siapa yang bertawaddu karena Allah, Allah angkat derajatnya. Bukan berarti tawaddu itu jangan sampai bertawaddu sampai kita dihinakan. Saking paling sedina ada macam tawaddu, paling kepeng macam tawaddu, tampokan itu ndak balas. Tawaddu itu apa? Tawaddu itu apa? Di hati. Tawaduk itu diantara meninggi dan diantara merendah. Jangan tawaduk berlebihan sampai dirusak kehormatannya. Pokoknya tawaduk ini namanya orang gak normal. Maksudnya apa? Sesuaikan dengan syariat, sesuai apa yang diarahkan Nabi. Intinya tawaduk itu jangan, hakikatnya tawaduk sebenarnya jangan pernah merasa lebih baik daripada siapapun. Itu aja intinya tawaduk itu. Walaupun kelihatannya kita ini tawadu, tapi di hati ini merasa lebih baik. Oh, bukan tawadu. Tawadu itu apa? Tetap di dalam hati dia tidak pernah merasa lebih baik kepada siapapun, hatta orang ahli maksiat. Tidak boleh sama sekali. Kenapa? Akhir kehidupan kita tidak ada yang tahu. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak akhir hidup kita ini? Kita mungkin yang gaji ini yakin nggak sih dia jadi mati husnul khotimah walaupun sering ngaji nih? Nggak ya? Yakin kan? Maka dia ini sombong ngelihat dengan dewa ngaji no dedek terponis ingin diri anda jadi rimpi neraka. Oh, hati-hati ngomong seperti itu, jangan. Paham ya? Jangan pernah. Maka hakikat tawadu apa? Di saat kita merasa tidak merasa lebih baik dari siapapun, insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita. Allah beri kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah letakkan sifat-sifat mulia dalam hati kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bariyah Allah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.